Tapi di situ kan menunjukkan bahwa presiden ini mendengarkan suara rakyat. Jadi saya kira pada prakteknya memang secara legal nih PPN itu naik 12%, tapi pada perhitungan di bisnis itu sebenarnya yang bukan barang mewah itu nggak naik. Kita tetap beres 11%. Jadi nggak usah dikhawatirkan menurut saya. Presiden tetap menaikkan PPN menjadi 12% bukan berarti presiden sudah bergeser keberpihakannya. Enggak. Bagaimana Mas Sirot menjelaskan? Taat pada undang-undang sebagai mandataris, tetapi beliau mendengar semangat dan jeritan rakyat lewat ketum-ketum parpol, sehingga inilah keputusan yang terbaik yang diambil. Dan saya kira sudah. Sekarang kita tinggal move on dong. Banyak problem lain yang harus kita kerjakan, kita hadapi. Bukan cuma PPN ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Liang. Episode ini adalah episode pertama di tahun baru 2025. Dan kepada seluruh penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini kita semuanya mendapatkan kesuksesan dan yang paling utama kita selalu sehat. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang membedah ya tentang PPN menjadi 12%. Jadi saya menggunakan istilah PPN naik menjadi 12%, bukan PPN 12%. Nah, memang saat ini isu PPN 12% ini yang seharusnya masih ramai menjadi kontroversi di masyarakat, tetapi saat ini sebenarnya agak sedikit tenggelam oleh isu yang dimunculkan oleh OCCRP. Nah, tapi kita tidak akan membahas tentang OCCRP yang menempatkan Presiden Jokowi, ya kan, Presiden ke-7 Jokowi sebagai 5 besar tokoh atau mantan presiden terkorup di dunia. Nah, isu PPN menjadi 12% yang sebelumnya ramai untuk diminta ke pemerintah untuk dibatalkan, tenggelam oleh isu itu. Nah, saya hanya akan mengupas tentang isu kenaikan PPN 12%. Nah, sudah hadir bersama saya, ini orangnya Pak Prabowo nih, ya kan, wakil ketua TKN ya, Dewan Pakar di TKN dulu, Mas Muhammad Sirot, nah, juga seorang pengusaha dan Dewan Pakar di TKN waktu Pilpres kemarin. Kita akan berbincang dengan Muhammad Sirot tentang PPN 12%. Selamat datang, terima kasih Mas Sirot. Saya panggilnya Mas Sirot ya, atau Sirot aja, ada Mas, panggilan lain ini? Sirot aja. Sirot. Kalau Sirot itu kan orang taunya yang lebih familiar kan Kiai Sirot ya. Saya Kiai Agil. Sirajuddin. Nah, Mas Sirot, ini ternyata Presiden Prabowo konsisten ya. Di tengah ada demo segala macam, bahkan PDIP yang awalnya menjadi bagian dari yang mensahkan ya undang-undang tentang menaikkan 12% ini, akhirnya juga menerima. Nah, hari ini dari kemarin ya tanggal 1 Januari, hari ini tanggal 2 Januari itu PPN sudah berlaku dan tidak ada reaksi dari masyarakat. Artinya PPN ini memang menjadi salah satu instrumen ya untuk menjaga pencapaian target APBN 2025. Menurut Mas Sirot, apa yang perlu dikhawatirkan di dalam implementasi dari PPN 12% ini? Karena kalangan emak-emak sebenarnya sudah merasa sebelum berlakunya PPN ini, harga-harga barang khususnya sembako sudah pada naik. Padahal menurut aturannya sembako, ya barang-barang kebutuhan pokok maksudnya, itu tidak ada kenaikan, bahkan tidak dikenakan PPN. Nah, bagaimana ini Mas Sirot melihat implementasi dari pelaksanaan PPN menjadi 12% ini? Ya, saya kira sebagai presiden ya, Pak Prabowo sudah benar ya melanjutkan, meneruskan atau menjalankan amanah undang-undang. Ya, walaupun yang melakukan ini yang tanda tangan ini kan DPR masa lalu, tapi kan ini sistem ya, bukan orang Prabowo, bukan seorang presiden ansih, tapi juga sebagai sistem kenegaraan. Nah, problemnya adalah yang kita hadapi sekarang ini kan tekanan ekonomi.
Jadi efek dari COVID masih terasa nih. Saya pengusaha-pengusaha kecil juga merasakan lah bahwa kenaikan PPN ini akan membebani sebenarnya. Ya. Jadi kita sudah kaji lah. Bahkan saya sudah pernah diundang oleh radio, saya bicara sebagai pengusaha nih kita bernegosiasi lah dengan pemerintah. Jadi kalangan pengusaha ini udah teriak. Dan saya kira keputusan kemarin sangat bagus. Jadi saya dengar nih, Mas Budi, Presiden itu kan pernah mengundang ketum-ketum parpol tuh. Iya. Nah, itu yang saya dengar, itu beliau bertanya, apa yang terjadi di publik? Jadi isu-isu apa? Dan saya kira pemimpin-pemimpin parpol mungkin sampai ke telinga mereka mengenai keberatan masyarakat, terutama pengusaha, emak-emak tadi ya, terhadap kenaikan PPN. Maka keputusannya adalah undang-undang dijalankan, tapi ada mekanisme di Peraturan Menteri Keuangan ya, PMK, itu kan dengan mekanisme 11/12 itu. Jadi yang kena PPNBM barang mewah itulah yang terkena. Misalnya ada contoh tuh di beberapa grup diskusi pajak ya, misalnya 400 juta, ada pajak pertambahan nilainya 12%. Tapi yang di luar itu kena mekanisme 11/12. Ya ini mekanisme tanda petik mengakali lah sebenarnya. Tapi di situ kan menunjukkan bahwa Presiden ini mendengarkan suara rakyat. Jadi saya kira pada prakteknya memang secara legal nih PPN itu naik 12%, tapi pada perhitungan di bisnis itu sebenarnya yang bukan barang mewah itu nggak naik. Kita tetap beres 11%. Jadi nggak usah dikhawatirkan menurut saya. Nah, bisa dijelaskan nggak secara hitung-hitungannya kepada masyarakat ya? Kan itu yang naik itu kan yang berlaku mulai Januari ini adalah PPN khusus barang-barang mewah atau barang-barang premium, ya kan? Itu pun yang menggunakan barang-barang premium dalam transaksi sehari-hari atau bulanan itu kan hanya kalangan-kalangan tertentu, tidak signifikan. Di dalam juga untuk neraca perdagangan juga dan seterusnya. Nah, sementara barang-barang kebutuhan pokok ya kan tidak ada kenaikan, bahkan tidak ada kena pajak malah sebenarnya. Bahkan dari dulu juga sudah terbebas dari pajak kan. Nah, makanya pertanyaan saya adalah kenapa banyak kubu sebelah, ya kan? Atau anggaplah oposisi atau civil society yang terafiliasi ke PDIP, anggaplah PDIP gitu ya. Seolah-olah mengatakan bahwa ini memberatkan ekonomi masyarakat yang sekarang masih dalam kondisi tidak bagus dan seterusnya. Padahal kan tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Misalnya beras, telur, ya kan, gula dan seterusnya, barang-barang kebutuhan pokok, minyak goreng nggak ada kenaikan. Nah, pertanyaannya adalah ini kan digoreng terus, sehingga seolah-olah pajak itu dari 0% menjadi 12%, kan isunya seperti itu. Makanya kemudian menjadi rame. Menurut Mas Sirot, ini kesalahan dalam komunikasi pemerintah dalam menjelaskan yang tidak maksimal, atau memang karena persoalan apa ini sebenarnya? Ya mungkin perlu kita pahami bahwa di era Pak Prabowo yang baru berjalan masuk ke bulan kedua ini, Om Budi ya, bahwa Pak Presiden ini saya lihat tidak menggunakan kalangan influencer ya atau pendukungnya itu untuk menghantam lawan politik. Jadi kalau kemarin kita lihat teman-teman di Gerindra ya, di fraksi di DPR itu kan banyak bersaut-sautan tuh, ya kan, membalas narasi dari teman-teman di PDIP. Itu kan spontan mereka sendiri, jadi nggak ada komando, karena mereka tuh ngerasa jengah aja gitu. Lu kan dulu DPR siapa nih, siapa yang jadi ketua panjanya siapa, kan udah jelas-jelas itu di PDIP. Tapi kan artinya itu secara politik ya. Tapi secara teknokratis sebenarnya press release yang dilakukan oleh Menko dan Menteri Keuangan ya pada waktu itu memang ada beberapa yang sebenarnya menjadi koreksi para praktisi pengusaha. Contoh misalnya kami ya di Gerakan Solidaritas Nasional di Task Force Kedaulatan Air ya, itu member kami dari Perpamsi ya bicara bahwa memang PPN itu untuk air memang sebelumnya juga begitu. Jadi nggak perlu dikatakan bahwa pemerintah tidak mengenakan PPN untuk air. Saya nggak tahu di hulu apa di hilir ya detailnya. Tapi yang jelas seperti itu. Tapi yang problem ini di sini misalnya. Jadi ada hal yang memang tidak baru, tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi di kalangan teknokrat ya, di kalangan praktisi itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya itu sudah dilakukan di rezim sebelumnya, tapi diklaim sebagai kebijakan untuk menahan laju kenaikan harga tadi gitu loh. Itu yang bikin diskusi ini lebih intens ya. Di teman-teman pengusaha juga
mereka merasakan beban yang berat. Jadi di luar isu permukaan ya, isu politis ya, isu kebijakan atau misalnya legislasi nasional, itu juga nggak kalah seru. Nah, saya sebenarnya lebih banyak di situ, Mas, di diskusi-diskusi para praktisi dan pengusaha. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa para pembantu presiden ini berusaha menjelaskan, berusaha ngikutin undang-undang, berusaha menjalankan amanah dari presiden, tapi presiden ini juga menunggu sampai deadline kemarin ya, 31 Desember, sampai beliau memanggil para ketum-ketum partai Koalisi Indonesia Maju. Dan saya pikir ini bagus ya. Jadi di sisi politisnya beliau mendengarkan whole informasinya itu apa gitu. Di teknokratnya masalahnya apa. Terus di legislasi juga nanti kan diselesaikan tuh oleh PMK tadi, Bu Sri Mulyani dan kawan-kawan gitu. Jadi menurut saya ini satu gaya kepemimpinan yang menunjukkan kepemimpinan atau kualitas leadership Pak Prabowo ya. Jadi sampai ke ujung waktu beliau tetapkan. Memang ada hal yang agak kurang menyenangkan di teman-teman yang sudah kadung ya. Misal saya langganan internet nih Mas. Ini dianggapnya kan yang terkena PPN, jadi sudah rilis tuh di email gitu sudah masuk. ya? Kami sudah akan menaikkan nanti per Januari 12% ya. Akhirnya kan harus diralat. Itu udah masuk gitu loh. Jadi memang di tataran praktis ya gara-gara Pak Prabowo ini menahan gitu kan. Jadi teman-teman mungkin manajerial ya sebelum libur kan mereka mau libur akhir tahun nih. Mereka bikin rilis dulu. Itu aja sebenarnya yang agak sedikit merepotkan teman-teman di bawah. Tapi saya pikir in the end ya pada prakteknya Pak Prabowo, Pak Presiden itu mendengarkan keluh kesah masyarakat. Semua didengarkan oleh beliau dan beliau adalah presiden semua orang. Jadi teman-teman yang berada di luar kabinet melakukan tekanan itu pun jangan dianggap dia benci ke kita sebenarnya. Pak Prabowo melihat itu. Jadi ibaratnya kalau kayak Pak Karno bilang ini anak-anak Bung Karno gitu kan. Jadi semua ini adalah bagian komponen bangsa yang memang ya dalam posisinya mereka akan mengoreksi kebijakan karena mereka punya pendukung masing-masing, mereka punya umat masing-masing harus mereka lindungi. Dan Pak Prabowo lah sebagai mandataris ya. Yang paling tinggi kedudukannya saya kira di sistem pemerintahan kita ya beliau akan melindungi segenap gitu. Jadi semuanya diajak bicara lah, didengarkan satu-satu gitu. Jadi nggak gerasa-gerusu menurut saya PPN ini gitu. Ya, di satu sisi memang penjelasannya itu realitanya memang seperti itu. Pak Prabowo mendengarkan dari segala sudut pandang, ya kan. Nah, maksudnya begini yang saya tanyakan tadi itu, Mas Sirot. Dampak yang akan memberatkan perekonomian atau tingkat keuangan masyarakat dengan kenaikan PPN 12% ini loh. Bagaimana menalarnya sementara kenaikan kan cuma 1% itu pun barang-barang premium. Tapi kan digorengnya sedemikian rupa yang diterima oleh masyarakat, ya kan? Itu hanya potongan-potongan informasi yang ada di bertebaran di media massa, baik itu mainstream maupun yang tidak mainstream gitu loh, yang online ya kan. Nah, ini rasanya yang mengganggu sebenarnya. Makanya pertanyaan saya tadi, apa karena kurang komunikasi yang detail ke masyarakat dari pihak istana, dari pihak pemerintah bahwa kenaikan ini dijamin tidak akan membuat uang dapur ibu-ibu di rumah kan gitu ya. Yang ditakutkan kan itu sebenarnya. Kalau naik pajak jadi 12%, beras dari misalnya 14.000 menjadi 15.000 atau 16.000, minyak goreng menjadi 20.000 per kilo kan tidak seperti itu. Penjelasan-penjelasan seperti itu yang rasanya kita tidak mendengar dari pemerintah secara intensif, masif ketika isu penolakan itu muncul, termasuk demo-demo mahasiswa dan seterusnya. Ya memang demo itu bisa jadi memang itu framing atau memang itu organik gitu loh. Gimana? Kalau menurut pandangan Mas Sirot sendiri gimana? Saya nangkep nih Mas Budi apa yang dicermati oleh Mas Budi ya. Jadi memang saya melihat style ya. Jadi gaya komunikasi pemerintahan kita sekarang ini lebih konservatif ya. Jadi ya agak lebih tanda petik kolot ya dibanding eranya Pak Jokowi itu lebih adaptif ya, lebih kebaruan. Bahkan beliau itu menjadi motor komunikasi. Kalau Pak Prabowo itu saya lihat dia ngerti mana yang paling penting ya di tataran kebijakan, mana yang harus diputuskan. Nah,
tetapi beliau memberikan ekosistem. Jadi ini perpaduan Pak Jokowi dan SBY sebenarnya ini. Nah, gitu. kelihatan Pak Prabowo ini tanda petik sebenarnya Pak SBY ini bukan peragu ya. Tapi beliau menunggu momen mana yang tepat. Jadi ini contoh orang yang kreatif dalam memimpin. Ini saya pernah baca bukunya ya. Creative leaders itu biasanya akan menunda keputusan di ujung-ujung. Itu karena dia ingin mengabsorb informasi sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa bahwa publik ini ya di era society yang sekarang ini kita tuh harus juga tanggap terhadap respon. Karena respon itulah yang didapat oleh publik dari informasi yang sepotong-sepotong tadi. Nah cilakanya, ini cilakanya lagi. Kita ini kan sudah terbiasa ada kelompok pemerintahan dan tanda kutip ya, ada kelompok yang katakanlah netral. Nah kelompok pemerintah ini bisa diorganize kan. Sekarang ini nggak ada kalau saya perhatikan. Benar-benar yang kerja keras tuh VCO ya kan, Bang Hasan Nasbi and the team lah ya. Di situ ada Bang Hariko, ada siapa justru Kang itu Ujang. tidak terasa. Itu mereka kerjanya pontang-panting kalau lihat di undangan-undangan mereka hampir semua ya. Dan itu saya lihat memang salah satu lembaga ya yang saya puji itu VCO karena paling cepat membangun ya tim ahlinya ini. Dan kayaknya masih kurang gitu yang jadi jubirnya itu karena mereka ini ya hampir semua kan dihadapi ya. Ya ada lucunya juga nih Bang. Jadi kadang-kadang ini kenapa kita yang dijadiin samsak gitu di depan. Karena sebenarnya yang harus menjelaskan secara teknokratis ya Kementerian Teknis. Tapi Kementerian Teknis ini kan menjelaskan ya apa adanya saja. Jadi tidak ada effort untuk publik sampai paham banget gitu. Iya. Ya jadi tanda petik mentang-mentang karena ada kelembagaan yang resmi sehingga itu langsung teman-teman di pemerintahan ini ya benar-benar menyerahkan kepada VCO. Padahal VCO ini kan lembaga yang menurut saya kan masih baru banget ya. Jadi dan model komunikasi pemerintahan lewat VCO ini menurut saya belum terlalu matang di ruang publik yang nyata. Kalau dulu ingat nggak tuh Pak Jokowi Dewan Redaksi diundang dikonsolidasi gitu tanda petik ya dalam arti positif ya untuk kebangsaan. Sekarang Bang, waduh. Satu informasi dari Pak Prabowo itu digorengnya bisa berapa minggu dan itu nggak ada respon. Jadi menurut saya mungkin kayak kita mulai sepakat ini ya bahwa sebenarnya penolakan itu karena nggak sampainya informasi yang real ke masyarakat. Lebih justru kalah ya kan dengan gorengan dari pihak-pihak yang ingin membatalkan PPN 12% ini. Bahkan dari namanya pun ya kan kalau menurut saya sebenarnya kok jadi PPN 12% gitu loh. Itu kan sebenarnya gorengan. Sebenarnya kenaikan PPN 1% kan sebenarnya judulnya, tapi kan karena strategi komunikasi pemerintah yang kurang sigap, kurang sigap. Harus kita akui ya. Dulu di era ketika sosial media belum menjadi utama ya sebagai new media, itu kan koran. Koran Mas. Biasanya kan pemerintah itu kan placement satu halaman menjelaskan tentang kebijakan kenaikan pajak ini seperti itu kan dulu ya kan. Nah harusnya pada saat ketika ini kemudian melanjutkan ya kan sebuah fase kenaikan pajak ini dari 2021 disahkan naik pertama kali 2022 April ya kan dari 10% menjadi 11%, kemudian menurut undang-undang fase berikutnya adalah dinaikin lagi dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 ya kan. Nah kalau misalnya ya kan pihak komunikasi istana apapun namanya gitu ya memilih akun media sosial media baik di X misalnya, di Facebook, Instagram, TikTok, rasanya ya kan ini bisa mengcounter isu-isu atau gorengan yang bahwa ini akan menyengsarakan masyarakat, ini menghisap masyarakat yang sekarang masih susah dalam bertahan hidup tapi dikenakan pajak jadi 12% kan itu loh. Mungkin masyarakat saya pernah mendengar penjelasan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi itu sangat clear penjelasannya sebenarnya. Sangat clear dan gampang dipahami. Nah, yang saya sayangkan adalah materi itu tidak tersosialisasi, tidak teramplifikasi ke masyarakat. Gimana cara memperbaiki strategi komunikasi pemerintah seperti ini? Karena di tengah badai informasi yang lebih banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh lawan-lawan politik ini kayaknya akan mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Sirot. Ya kalau ditanya strategi taktikalnya kita ada Bang. Kebetulan kita kecil-kecil juga ada ya bisnis masalah media seperti ini. Ada caranya sebenarnya, tapi kan kita
paham lah ya, Bang Nasbi ini kan baru dan beliau menurut saya jauh lebih di atas saya lah kemampuannya ya. Dan saya juga melihat justru memang bagaimanapun tergantung dari style presiden ya. Jadi mungkin Pak Prabowo memang tidak melihat sebagai bahwa ya ngapain sih kebanyakan ngobrol, kebanyakan contoh kayak gini misalnya podcast yang kadang-kadang dia bikin berseloroh ya. Gua mau ngapain nih hari ini? Gua lihat nonton podcast dulu gitu. Jadi ada podcast yang so tahu mengenai kehidupan pribadi dia sampai dia itu saya pengen ngapain ya, saya lihat podcast dulu Itu semacam sarkas ya. Jadi memang beliau paham banget bahwa Republik ini atau bangsa ini sedang ngobrol, tapi juga beliau ingin mendidik sebenarnya. Daripada kebanyakan diskusi ke orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti, ya mendingan kamu sekarang mulai nikmat, asupan-asupan informasi itu simak pada lapak-lapak atau info-info yang benar gitu. Ya VCO ini kan kita lihat ya, VCO ini sudah buat akun di X, akun di Instagram, di media sosial yang centang biru ya, dan di situ ada yang nyata centang kuning kalau di Twitter itu, di X itu sudah legitimate artinya verified ya, jadi mewakili kenegaraan gitu. Tapi kan bangsa kita ini ya, rakyat kita nih, terutama kelas menengah ya, Gen X ya, kayak saya ini atau millennials Z, itu kadang-kadang ya mereka mau komentar aja. Dan itu nggak sadar ketika berkomentar seperti itu ditanggapi ya. Tadi yang informasi sepotong tadi ditambahin lagi sepotong-sepotong, akhirnya malah DFK tadi ya, diinformasi dan sebagainya itu. Kalau kata Bang Hasan Nasbi itu kan DFK, ada kepanjangannya itu. Disinformasi, fitnah dan kebencian. Fitnah dan kebencian ya. Terutama disinformasi dulu lah ya. Kalau fitnah kebencian lah sudahlah, itu ada intensi ya. Di informasi ini kan kadang-kadang salah membaca, salah memahami, terus disebarkan. Atau misalnya informasi yang diterima benar, ya kan? Tapi ketika dia meneruskan, itu udah setengahnya udah nggak benar nih. Jadi itu memang habitatnya media sosial seperti sekarang gitu. Dan itu ada caranya. Salah satu caranya sebenarnya influencer dikonsolidasi. Salah satunya. Tapi saya perhatikan nih hebatnya pemerintahan sekarang. Ini saya bukan mau menjilat-jilat atau memuji berlebihan. Saya pernah lihat atau kenal ya teman salah satu influencer yang sering dengan Raffi Ahmad tuh yang punya Kasih Solusi itu, si mas-mas itu ya. Jadi mereka membuat semacam asosiasi untuk influencer. Jadi industrinya dihidupkan oleh mereka. Bagaimana mereka bisa dapetin cuan dari situ. Mereka bisa produktif. Terus saya puji, harusnya influencer seperti ini. Bukannya jadi buzzer, jadi corong pemerintah, tapi you dapetin duit, dapetin manfaat dari industri yang kalian bangun. Jadi bisnis gitu loh. Nah pemerintah kalau ngajak mereka ya skemanya bisnis. Seperti media-media podcast atau media-media old ya. Sekarang itu ya kalau mau iklan ya iklan gitu. Kalau memang mau wawancara ya wawancara gitu. Jadi ada mekanisme industri yang ditumbuhkan dan itu ya ditumbuhkan industrinya dengan benar. Jadi bukan jadi corong pemerintah. Saya melihat malah ada hikmah di balik itu. Tapi memang ya awal-awal mungkin ya sebagai teman-teman pendukung di Pak Presiden Pak Prabowo ya, terus yang pro ke Pak Jokowi, ya sekarang kita sabar-sabar dulu. Kita memang masa-masa sekarang ini dihantem-hantemin luar biasa ya. Termasuk yang isu yang global tadi ya Bang ya. Itu parah. Kalau kita lihat lembaganya nggak jelas ya. Terus disamakan dengan negara-negara dunia ketiga yang bahkan luar biasa loh. Kejahatan HAM-nya segala macam. Kok Pak Jokowi difitnah sedalam itu ya? Itu menurut saya sudah berlebihan ya, sudah out of context ya saya kira. Jadi Mas Sirot melihat sebenarnya ada memang yang harus diperbaiki di dalam ya strategi komunikasinya ya kan? Karena kan ini kan sebenarnya hal sederhana. Ada satu kelompok masyarakat, kita kan negara demokrasi, siapapun boleh bicara kan begitu. Tetapi ketika ada disinformasi yang dari pihak oposisi ya kan membelokkan ini, menggeser sudut pandang masyarakat tentang PPN 12% ini ya kan. Satu, disinformasinya terjadi misalnya apa? Oh ternyata kenaikan pajak ini dari nggak ada jadi 12%. Kalau itu yang dipahami masyarakat, wajar nggak Mas? Kalau kemudian masyarakat ini kemudian menjadi demo marah kan gitu loh. Ya kan satu. Yang kedua seolah-olah semua barang akan kena pajak. Kan begitu. Padahal kan sudah ada ya penjelasan sebelum tanggal 31 juga
Presiden sebenarnya kan juga sudah mengingatkan bahwa hanya barang-barang premium atau barang-barang mewah yang akan mengalami kenaikan Yang kena menjadi PPNBM aja kan. 12%. Iya, gitu loh. Nah, jadi maksud saya ruang-ruang yang kosong selama ini, ya kan, itu yang tidak terdeteksi oleh strategi komunikasi pemerintah. Iya. Dan pemerintah juga atau presiden juga tidak bisa menganggap remeh bagaimana membalancing ya informasi yang salah ini, ya kan? Karena kan masih berlaku tuh siapa suatu kebohongan, ya kan? Jika disampaikan secara terus-menerus, ya kan, konsisten, ya kan, dan masif, Itu Hitler. jadi kebenaran. Iya, Ini yang kita khawatirkan Propaganda kalau ya. pola komunikasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Padahal konten yang dibuat oleh kantor VCO. komunikasi presiden itu udah bagus. Sudah benar. Cuman kurangnya adalah tidak terdistribusi sampai ke bawah dengan sejumlah platform-platform sosial Artinya media. perlu di-empowering kan, perlu Empowering, dikuatin, udah. di situ. Iya, dikuatin aja. Nah, Mas Sirot ini kan bagian dari timnya Gerindra. Ini menjadi catatan. Bukan Gerindra, TKN. TKN. Oh, sekarang GSN ya. GSN ya. Kan sudah ini nggak ada lagi catatan kampanye-kampanye supaya sekarang. ada pembenahan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Nah, berikutnya begini. Ketika ini sudah jalan, ya kan, dari kemarin sampai seterusnya, yang perlu dipantau adalah oleh pemerintah apakah implementasi dari tidak adanya kenaikan barang itu ada nggak task force yang dibentuk untuk semacam mengawasi dulu nih sebulan ini, 2 bulan ini, benar nggak? Ada nggak spekulan nih yang memanfaatkan momentum kenaikan pajak ini, ya kan, untuk menaikkan beras, ya kan, menaikkan minyak goreng, ya kan, dengan alasan kan sudah ada kenaikan pajak kan begitu. Ada nggak yang dilakukan oleh pemerintah, apakah atau Kementerian Perdagangan misalnya, Kementerian Pertanian misalnya, ya kan, untuk mengawasi harga eceran tertinggi sampai ke konsumen itu jadi berapa? Apakah benar tidak ada kenaikan, itu loh maksudnya? Ini kalau gua diajak jadi staf sus gitu, gua bisa cerita banyak. Bercanda ya. Yeah. Saya kurang paham ya, tapi saya kan sering mengamati ya Bu Sri Mulyani ya. Jadi satu waktu saya perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ya, itu kan beliau tuh sering pulang malam dengan staf-stafnya yang saya lihat mukanya tuh udah kelelahan. Jadi begadang sampai jam 2, jam 3 itu biasa mereka. Seperti itu ya? Mereka untuk sampai ke keputusan ini itu mereka biasa. Karena kan teknikalnya mereka yang kerja, Bos. Pak Presiden ini kan ketok palu. Terus untuk sampai decision yang sampai ke arah ini kan beliau dengar dulu dari ketum parpol kan begitu. Itu pun di ujung ya. Iya. Jadi tapi sudah disiapin tuh. Saya kira itu namanya kita kan biasa di tim teknis lah ya, di organisasi di mana itu kan biasa kita kerja serabutan dulu di awal. Kalau Pak Prabowo nanti ke sini kita harus siapin ini. Kini ke sana siapin ini, komunikasinya siapin kayak gitu. Jadi mereka tuh sudah saya lihat kerjanya all out sebenarnya. Dan jangan lupa ada 2 wamen, 3 wamen keuangan. Jadi kurang apa sebenarnya untuk di keuangan? Nah, Kemendag saya belum melihat ya di hal yang lain saya belum lihat. Tapi motornya kan memang kalau pajak ya di Kementerian Keuangan. Jadi saya melihat mereka all out. Keputusan ini mungkin tidak menyenangkan semua orang, tapi sebagian besar rakyat pasti senang lah dengan keputusan ini. Nah, tinggal ya tadi ya sisi-sisi kosongnya. Saya kira untuk 2 bulan dengan kerja kayak gini, Mas, dengan kondisi kayak gini, menurut saya luar biasa loh ya. Tanpa buzzer loh, tanpa ada influencer yang menjadi corong pemerintah ya. Mereka bekerja benar-benar sepenuh hati. Ya karena mereka memang menyampaikan kebenaran apa adanya. Jadi kita juga nikmat sebagai rakyat dan teman-teman di pengusaha ya. Itu kalau ngomong ya jeblak-jeblak aja tuh di grup tuh. Ya kan? Jadi pemerintah salah atau apa. Dan mungkin Mas Budi juga lihat ya. Ada salah satu ketua lembaga ya atau tangan kanan presiden salah berbicara ya kan. Ingat ya orang udah mundur ya. Itu saya tuh sampai mengkritisi teman-teman relawan saya sendiri karena apa? Dia ikut ngehajar. Kadang-kadang ini aneh saya bilang nih. Kawan sendiri yang sama-sama berjuang tapi dihajar gitu. Jadi ada mungkin sisi positifnya ya. Jadi mereka ini amar ma'ruf nahi mungkarnya masih dijaga gitu. Jadi ini juga jadi hal yang sangat membanggakan menurut saya di pemerintahan yang sekarang, dan ini juga sekaligus memperingati kepada siapapun yang berada dalam barisan ya. Apalagi sudah tanda petik makan uang rakyat ya. Udah ada udah ada uang APBN yang mengalir ke darah kita nih. Hati-hati nih.
bicara, ya. Makanya lebih enak kayak sekarang sebenarnya, Bang. Kita ngomong apa aja kita bebas, ya kan. Iya. Ya paling ada beberapa senior colek, tolong jangan terlalu kencang, paling itu. Tapi kita lebih bebas lah. Jadi sekarang menurut saya eranya sudah berubah, ya. Kita sabar-sabar dulu, Bang. Kalau berita banyak dibully. Nah, Memang itu menurut saya konsekuensi dari style kepemimpinan Pak Prabowo. Itu resikonya di situ. ya, style kepemimpinan itu kan memang kita nggak bisa intervensi ya, karena itu Yes. sudah style dari pimpinan nasional. Tapi problemnya adalah khususnya masalah kenaikan PPN menjadi 12% ini adalah bagaimana publik itu benar-benar paham. Nah, yang namanya publik itu kan nggak satu level, kan banyak variannya ini, ya kan, dari masalah level pendidikannya kan, jenis pekerjaannya kan, persepsinya kan berbeda-beda, ya kan. Nah, karena situasi seperti itu mestinya presiden juga menyadari tidak bisa dipukul rata. Oh, pasti orang bakal ngerti, Iya. ya kan. Masa sih ini aja diributkan, ya kan? Sampai-sampai kemudian ada usaha-usaha untuk seolah-olah mau menjebak pemerintah dengan membatalkan, berarti kan presiden tidak memasukkan undang-undang kan, Oh, begitu itu ujungnya. mulai muncul lagi sekarang. Iya kan? Wow. Kalau sempat misalnya pemerintah termakan oleh jebakan Batman, ya kan, karena demo dan seterusnya, ini pemerintah janji presiden tidak sesuai pada saat kampanye, nggak seperti itu, tidak memberatkan masyarakat, tapi malah menaikkan pajak kan seperti itu. Kalau misalnya presiden terpengaruh dengan disinformasi seperti itu, ya kan, nanti ketika memang nggak jadi dinaikkan, presiden bisa dipersoalkan lagi, tidak menjalankan undang-undang, tidak menjalankan undang-undang, bisa diimpeach, kan begitu konsekuensinya. Buah si Malkama. Buah si malakama. Nah, ini yang harus sebenarnya disadari oleh Presiden Prabowo juga, tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada style kepemimpinan saya memang seperti ini. Tapi kan butuh informasi yang clear sampai ke masyarakat. Nah, sekarang Mas Sirot, bagaimana menjaga bahwa pelaksanaan PPN 12% ini memang tidak ada yang salah dalam pelaksanaannya, khususnya bagaimana harga barang-barang yang sudah dijamin tidak akan naik itu benar-benar tidak akan naik gara-gara kenaikan PPN menjadi 12%. Itu kan sekarang yang ditunggu oleh masyarakat. Ya, yang saya tahu yang sering dibangga-banggakan Pak Prabowo dan beliau sendiri mengecek ya, itu adalah Pak Tito Karnavian, Mendagri, yang mengecek inflasi PPIT, setiap minggu kan, ya kan? gitu. Nah, itu yang bahkan beliau datang ke rapat terbatas mereka, maksudnya terbatas itu via Zoom loh, seluruh Indonesia. Jadi kepala-kepala pemerintahan daerah ya, wali kota, bupati itu berada dalam Zoom yang sama, Pak Prabowo datang mengecek. Jadi saya kira Pak Prabowo ini adalah seorang systemic thinker ya. Dia punya kemampuan systemic approach. Dia menggabungkan antara leadership, manajemen leadership dengan manajemen strategik. Dua nih. Itu yang kita diajarin Mas waktu dapat kohort 5 saya nih di Kemenhan Unhan. Saya dapat kursus. Jadi 8 relawan, 8 kelompok orang pendukungnya Pak Prabowo. Terus dari BUMN tuh kira-kira eselon 1, 2, 3 nih yang diundang ke situ. Kalau dari TNI dan dari polisi itu bintang-bintang 2. Nah, saya masuk tuh kohort 5. 2 itu aja. Ya. Manajemen leadership dengan manajemen strategik. Jadi bagaimana kalau leadership itu bagaimana kitanya, orang yang menjadi pemimpinnya, kalau strategik ini lebih ke sistemnya. Caranya gimana gitu. Nah, kalau cara itu tadi bisa benar dengan benar sebenarnya, nggak benar dengan salah. Memang ada bolong-bolong. Tapi kita juga dapat hikmahnya juga dari style seperti ini. Cuman nggak akan sempurna, namanya juga manusia tuh. Apalagi awal-awal kepemimpinan. Nah, tapi saya yakin dengan style dan kepemimpinan beliau yang proven ya, membangun partai ya kan, dari bukan partai besar ya, dari kecil sampai sekarang juara 3, mungkin kepala daerah sekarang mungkin nomor 1 ya, Gerindra. Terus pernah jadi menteri yang ngangkat rivalnya sendiri ya kan. Terus sekarang kalau udah jadi presiden kita lihat ya bagaimana animo publik. Itu persis seperti Pak Jokowi pertama kali dulu terpilih kan. Media semua wah sangat melakukan festivalisasi lah. Bahkan kita lihat kalau ke luar negeri sekarang. Jadi kita ada semacam genre baru dalam dunia diplomasi kita. Diplomasi pertahanan. Masih ingat dulu kalau Pak Jokowi itu pernah di kapal laut terus di belakangnya ada semacam senjata gitu. Jadi Pak Jokowi seolah-olah menantang nih ke negara-negara adik kuasa. Pak Prabowo nggak melakukan itu,
Tapi tiba-tiba angka alutsista kita itu pun karena Pak Jokowi ya, itu meningkat. Jadi rating berapa itu? Sekarang beda Mas orang. Jadi saya nggak heran kalau misalnya negara UAE beberapa pengusahanya tiba-tiba lewat Pak Hasim, gua bantuin deh 3 juta rumah, gua bantuin deh. Kenapa? Karena mereka kayak ngerasa, wah ini gua kalau ngomongin Palestina kayaknya nggak didengerin nih, atau takut gitu ya. Negara-negara kaya ini kaya tapi agak takut gitu. Karena hubungan dengan Amerika, dengan Cina mereka harus jaga ya. Kan itu kan jadi sentralnya perdagangan dunia sekarang kan di Uni Emirat Arab itu. Tapi Pak Prabowo dengan lantangnya bicara di Oki di mana-mana. Kan akhirnya kan ini pengusaha ini seneng. Jadi apa ya? Alam bawah sadar mereka menemukan ini the new leaders nih di region gitu atau di kaum muslimin atau di D8 ya, develop 8. Sekarang ada lagi kan satu geng nih, satu kekuatan multilateral yang Pak Prabowo adalah salah satu championnya gitu. Jadi kalau saya melihat ada hal besar Mas yang jauh lebih penting dari sekedar kita mungkin karena Mas di industri media ya, atau mungkin saya juga punya concern terhadap itu. Kita ngerasa ini penting, tapi ada banyak yang jauh lebih penting, ada banyak yang jauh lebih strategik, ada yang jauh lebih berbahaya kalau nggak dihandle oleh beliau. Dan itu pasti ya dengan resource terbatas ya kan, hutang 8.000 triliun. 1.000 triliun mungkin hutang yang aman-aman aja. 7.000 triliun kan dari SBN ya. Terus tahun terakhir kita kemarin itu kan 600 T harus dibayar. Jadi 300 T tiap tahun. Ini berat sekali fiskalnya. Jadi kalau menurut Mas Sirot, dengan tetap dinaikannya PPN dari 11 menjadi 12% atau 1% untuk PPNBM yang barang mewah gitu ya. Itu bagaimana tuduhan selama ini? Oh ternyata Pak Prabowo sudah nggak berpihak kepada rakyat. Nah, salah. Bagaimana menjelaskannya kepada rakyat ini, Mas? Bahwa tetap Pak Prabowo itu berpihak kepada masyarakat kecil atau memang sudah berubah atau bagaimana? Itu justru adil kan? Justru adil menjalankan undang-undang. Jadi secara politik beliau sebagai mandataris dari rakyat ini, beliau menjalankan amanah dari DPR dan itu nggak boleh undang-undang itu dilawan. Ya. Tapi secara politis ya, beliau juga tahu beban masyarakat sehingga itu dijalankan ya. Untuk PPNBM itu jelas kena itu ya, yang barang mewah ya, PPNBM itu yang udah kena barang mewah itu pasti dipajekin. Tapi sesuatu yang dia di luar itu ada mekanisme, nah itu diatur oleh PMK. Artinya ya kurang lebih sama 11%, secara umum produk itu 11%, atau yang komoditi-komoditi pokok tadi ya justru nggak kena pajak gitu. Jadi nggak ada hal yang harus dikhawatirkan. Nah ini kan nanti kerasanya oleh teman-teman oleh masyarakat ya di lapangan kan yang dideteksi. Hanya mungkin saya ingin bicara bahwa ingat loh ini ada Nataru ya kan, di mana ada kenaikan dan itu biasa setiap tahun. Dan Pak Prabowo sifatnya temporer gitu betul, ya. Temporer kan. Biasanya di Nataru ini ada kenaikan sedikit lah. Karena apa? Ya hukum demand dan supply. Betul. Itu kan hukum ekonomi yang kita pelajari masih SMA kan. Jadi itu pasti terjadi. Hanya memang saya melihat ada effort yang dilakukan Pak Prabowo. Contoh misalnya, ini pasti banyak yang mau berlibur nih rakyat saya nih. Akhirnya apa? Coba BUMN dengan Menpar ya didiskusikan supaya harga tiket pesawat tidak terlalu naik, bahkan diturunkan dulu supaya pas di ujung dia naiknya jadi nggak kerasa gitu. Ternyata sampai melibatkan Pertamina kan mengenai aftur segala macam. Jadi ini kan systemic approach nih yang dilakukan bahkan jauh-jauh hari. Jadi sudah difikirkan nih jauh lebih penting sebenarnya daripada hiruk pikuk. Ya, kalau oposisi berbicara kan menurut saya memang itu sudah pada faktanya mereka harus mengoreksi ya Pak Budi ya menurut saya. Jadi kalau kita terlalu fokus juga supaya ini imbang secara informasi ya juga nggak benar juga. Karena mereka akan terus mengkoreksi dan itu memang tugas mereka. Itu sudah jadi sistem pilihan negara kita berbangsa yang memang pasti ada oposan gitu. Nah hanya memang saya melihat Pak Prabowo tidak terlalu mementingkan. Karena tadi ya mungkin beliau ini juga termasuk negarawan yang baik. Jadi beliau ini dikritik mau diapain juga. Ya yang penting gua nggak begitu. Jadi dia stay fokus, dia tetap menyayangi rakyatnya, dia melakukan kebijakan yang baik dan benar. Dan sembari mendengar jangan-jangan yang diomongin oposisi ini yang benar. Jangan-jangan dari pendukungnya yang salah. Itu bisa jadi begitu. Itu hebatnya Pak Prabowo. Dan saya sebagai pendukung lama dari dulu ya, itu jangan kita GR loh. Kita muji-muji dia terus tiba-tiba kita yang benar, belum tentu. Karena Pak Prabowo ini dia sangat
Dia mendengarkan dari berbagai arah. Ciri-ciri orang intelektual ya. Bacaannya banyak, Bos. Jadi kalau kita bicara ini dia bisa bilang, oh ini lu mazhab lu ini ya. Oh lu kesini nih. Tapi kelemahan lu di sini. Jadi dia bisa bikin memetakan begitu. Ya, istilahnya daftar kepustakaannya. Ya. Jadi susah. Jadi dia akan paham. Saya yakin dia paham banget. Hanya memang it takes time ya. Makanya beberapa kali saya perhatikan Pak Prabowo kalau menjelaskan baru 2 bulan gue udah dikritik masalah hukum kayak begini. Terus ngomongnya dia. Itu yang korupsinya gede-gede ratusan triliun, Boya 50 tahun. Itu kalimat ya. Kalau digoreng, Bos. Wah, ini eksekutif masuk ke wilayah yudikatif. Padahal dia bikin kepres enggak, nurunin hakimnya enggak, ganti hakim enggak kan. Dia cuma ngasih moral force sebenarnya. Iya. Jadi sebagai pemimpin tertinggi politik dia dengerin nih. Ini kan menurut analisa pakar di IPB kan 300 T itu. Sebenarnya yang dikorupsi 15 triliun. Nggak sampai 300 T. Kerugian negara Kerugian negara, T, potensi kerugian negara 300 T. Tapi kan yang benar-benar uangnya yang terbukti itu 15 sampai 13 gitu loh. Tapi kan ini satu kemajuan dalam dunia pengadilan kita ya, di mana ada potensi ini dihitung. Ini di negara maju aja mungkin baru-baru sekarang kita sudah masuk ke sini. Ini sebenarnya kalau orang yang memahami ini luar biasa sebenarnya. Tetapi karena masyarakat tadi wah hukumannya kok 300 T tapi kok gini, udah akhirnya di media ramenya apa? Sudahlah yang penting kalian itu jadi orang yang sopan aja di pengadilan gitu. Jadi ngerampok boleh. Nah, ini kan tadi ya DFK tadi. Ya kan? Sebenarnya kan itu ya kalau saya sih sekarang udah nggak mau menanggapin lagi yang gitu-gitu. Kenapa? Bikin repot. You nggak paham apa yang terjadi ya kan. Nggak paham juga ini wilayahnya yudikatif. Tapi yang kita rasakan adalah mereka itu membela kebenaran, mereka rasa keadilannya terganggu. Itu yang sebenarnya. Nah itu ditangkap oleh presiden. Tapi kewenangan presiden tidak boleh mencampuri hakim. Yang dia bisa lakukan apa? Lembaga eksekutif yang adil dalam sistem peradilan apa? Jaksa. Jaksa gimana nih? Banding nggak? Oh banding. Artinya apa? Pasti dikasih support dong di belakang. Butuh data apa? Misalnya butuh tim apa? Ibaratnya gorengannya ngopi-ngopinya lah gue siapin gitu. Iya. Itu yang bisa dilakukan oleh presiden. Dan saya pikir itu sudah jalan ya. Jadi saya kira ini memang rada berat juga ya. Posisi jadi presiden. Jadi bagaimana cara menjelaskannya kepada publik, Mas Sirot, bahwa tuduhan-tuduhan bahwa Pak Prabowo dengan konsisten menaikkan PPN ini tetap menjadi 12% sesuai aturan undang-undang, itu benar-benar tetap berpihak kepada rakyat, tidak ingkar dari janji-janjinya. Bagaimana itu diformulasikan di dalam bentuk penjelasan kepada publik. Soalnya kan ya wajar ya kalau kemudian publik kan hanya membaca judul, kemudian membuat kesimpulan, kemudian koar-koar, kan begitu. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa Pak Prabowo tetap konsisten dengan janji kampanyenya, tetap sejauh ini meskipun dengan menaikkan PPN menjadi 12%, bukan berarti kenaikan itu ya kan ingkar dari janji. Saya kira memang penting dari para pihak yang terlibat di intinya ini ya, terutama Kemenke itu membuat seperti kemarin tuh, ya kan. Slide ya sesuatu yang teknokratisnya berbobot lah. Mungkin 10 sampai 15 halaman ya, padat. Apakah historical, apakah data, ya hal-hal yang sifatnya itu kejujuran lah. Kalau insinyur ini nggak boleh bohong nih, harus jujur kalau kata boneka susah itu kan. Jadi harus jujur mengatakan apa adanya. Dan ya walaupun kita sebagai aktivis dapat juga ya informasi lain, misalnya Pak Prabowo kemarin memanggil parpol, ketum-ketum parpol, kita dapat juga. Walaupun ketum parpol kan membantah ya. Tapi kita dapat dong informasi bahwa sebenarnya mereka dipanggil ngomongin PPN nih, salah satunya. Ya kan. Tum Bahlil misalnya di Golkar kan ngomongnya apa? Enggak ini masalah liburan Nataru aja gitu. Tapi kan kita aktivis kita dapat dong. Kenapa? Karena itu penting ketika teman ngopi-ngopi ini nanya ini kan. Nah, kalau saya gitu aja sih Mas. Jadi saya yang penting core-nya yang di dalamnya ini, yang intinya ini, yang memang ring setengahnya Pak Prabowo untuk kebijakan ini, itu mereka menyampaikan data teknokratis yang lengkap. Sehingga ketika itu disampaikan ke VCO, disampaikan ke teman-teman di Dewan Pakar, ke teman-teman GSN, ya, teman-teman di relawan, mereka bisa menjelaskan dengan baik. Dan satu hal lagi ya ajak ngopi-ngopi dong relawan-relawan ini kan, jabatan banyak yang belum dapat bos, ya kan, kasih panggung. Ini yang saya lihat tuh agak kurang ini. Jadi bukan berarti Presiden tetap menaikkan PPN menjadi 12%, bukan berarti Presiden sudah bergeser keberpihakannya. Enggak. Bagaimana
Masih menjelaskan Taat pada undang-undang sebagai mandataris, tetapi beliau mendengar semangat dan jeritan rakyat lewat ketum-ketum parpol, sehingga inilah keputusan yang terbaik yang diambil. Dan saya kira sudah. Sekarang kita tinggal move on dong. Banyak problem lain yang harus kita kerjakan, kita hadapi. Bukan cuma PPN ini. bahwa ada analisa dari ekonom ya, kalau PPN tetap dinaikkan, target inflasi bisa bergeser dari 2,5% target inflasi 2025 bisa menjadi 4-5%. Itu sesuatu yang menakutkan kan begitu. Nah, bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat bahwa semuanya memang sudah dipersiapkan, sudah dianalisa secara detail oleh pihak pemerintah? Saya tidak belajar makro ya. Saya tidak mengerti ekonomi makro dalam arti tidak melakukan studi literatur lebih dalam mengenai itu. Tapi saya belajar lah sedikit mengenai itu gitu ya. Bahwa kenaikan harga nanti kan efeknya terhadap nilai tukar uang kita ini kan jadikan inflasi tadi ya, value-nya kan lebih rendah gitu. Itu yang menjadi concern dari pemerintah. Kenapa PPN ini dibatasin di barang-barang mewah saja? Karena ini kan keadilan pajak justru di situ yang dilakukan gitu. Pak Prabowo ini kan latar belakang ini kan ayahanda ini PSI ya Mas ya. Sosialis ini apa sih? Sosialis ini orang kaya, orang elit, orang tajir yang sadar ngebelain rakyat kecil, gitu. Sadar untuk bahwa pembangunan itu, konsep triloginya beliau nih ya, Pak Cum itu kan selain pertumbuhan dan stabilitas ada pemerataan. Ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jadi kadang-kadang saya tuh siapa sih ini yang ngomong gitu ya? Misalnya pakar ekonomi mana? Ini Pak Prabowo ini anaknya Pak Cum, pendirinya Fakultas Ekonominya UI, mantan menteri, ya kan? Jadi udahlah, dia orang ngerti juga Pak Prabowo ini, dan dia memilih untuk melakukan demokratisasi ekonomi ya. Kalau saya perhatikan ya, lewat koperasi, makan bergizi gratis. Jadi dia benar-benar di titik orang tuh yang benar-benar yang di suburban, yang susah diakses gitu ya, dan intervensi sampai makanannya diurusin gitu. Bahkan dari belum lahir ya, masih dari janin. Ini kan pemikiran yang menurut saya luar biasa gitu. Nah, tapi kadang-kadang saya lihat ada bias kota dan desa. Nah, peneliti-peneliti kita ya kadang-kadang teman-teman yang kuliah-kuliah di kota-kota besar kan udah biasa beli makan pakai GoFood gitu. Terus pikirannya ini cuma lihat angka aja gitu. Dia memang tidak bisa mengadopsi atau menyelami pikirannya Pak Prabowo yang beyond that gitu. Nah, ini yang saya menyarankan teman-teman yang tadi ya, sekedar komentar tadi juga belajar juga. Contoh misalnya ada lagi nih ya, orang komentar. Ada komentar ya, teman-teman. Ini kenapa sih UMKM kita kok nggak mau ekspor, kok lokal aja? Itu contoh. Karena dia nggak paham industri fast moving consumer goods di kita. Itu sebenarnya kalau lu jadi champion di Indonesia, lu nggak usah ekspor. Bisa jadi konglo kok. Coba cek aja banyak contohnya. Grup-grup fast moving consumer goods yang lokal, itu rata-rata dia memenuhi aja 280 juta market yang Indonesia. Itu dia kalau jadi konglo. Setelah lu kuat, bisa tuh bikin pabrik mie instan di Arab, di mana, ya kan, Salim Group. Terus Mayora, dia punya Kopiko, dia kemana-mana. Jadi maksimalkan dulu market domestik. Market domestik, tapi kan orang kalau belajarnya tadi ya, karena dia nggak menyelami, dia ngomong, kenapa sih nggak ekspor, kan kita bisa dapat devisa tuh kan. Jadi ada bias di situ. Jadi ada hal yang dia nggak paham, terus dia ikut komentar. Dia bukan industrialis ya, jadi dia langsung komentar segala macam. Ada banyak contoh lah hal-hal yang menurut saya kadang-kadang larinya itu ke masa berpikir sebenarnya. Ya, contoh misalnya begini ya, ada lagi. Itu Pak Prabowo mau buka 20 juta lahan hutan untuk jadi perkebunan pertanian. Nah, orang-orang yang belajar lingkungan, HAM, demokrasi, gender gitu ya, yang ngambil ilmu ini cuman separuh ya dari luar negeri, apalagi dia S2, S3 di sekolahin sama beasiswa luar negeri itu. Dia pasti ngehajar Pak Prabowo. Itu susah jawabnya Mas, karena dia udah biasa hidup di Eropa, dia ngerasa bahwa Eropa ini sangat mulia, ya kan, nggak jahat gitu kan. Terus nyerang negeri sendiri. Padahal sebenarnya simpel, lu belajar sejarah aja, sejarah yang benar ya. Dari mana mereka bisa kaya. Terus belajar juga kapitalis global mereka, bagaimana mereka menaruh keuangan mereka tuh di negara-negara ketiga, dan itu rusak rata-rata. Jadi kalau kita mau belajar lebih ya, jujur, terus orang Sunda bilang tuh ngulik. Mau cari hal yang sifatnya itu ilmu yang benarnya gitu. Sebenarnya ada loh
jawaban dari itu semua sebenarnya. Asal kita mau belajar. Nah, problemnya tadi ini tidak bisa ditanggapi, Mas. Bisa dipahami oleh orang-orang awam, orang-orang umum di media secara umum atau netizen pada kebanyakan. Ini lebih ke di kelompok-kelompok studi yang kecil-kecil. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Saya dulu pernah juga, Mas, diskusi kemana keluar. Tapi buat apa? Cuman kita dapat populisme aja, populer aja. Ya. Tapi asupan ke otak kita ini, kita bukan jadi tambah pinter. Kita jadi dewa tapi di kalangan awam. Saya agak nggak suka ya. Jadi saya sekarang lebih ke bekerja aja. Mungkin nggak banyak yang tahu. Kita bangun apa sih critical thinking yang kita dapatkan dari problem ini. Oh iya, tadi misalnya dari inflasi, ini konsumsi, kedua investasi ya. Kalau dalam istilah statistik itu apa, PMBT atau apa ya, pengeluaran domestik bruto atau apalah itu kan, jadi ini pengeluaran pemerintah yang tidak habis dalam setahun. Ya kalau dalam bahasa umumnya investasi. Nah yang berikutnya baru industrialisasi kan. Nah di kita itu 5% tuh Mas, pertumbuhan itu kebanyakan dari konsumsi, habis tuh ini investasi yang nggak habis tahun. Padahal ICOR kita nih, artinya efisiensi investasi kita itu jelek banget. Lawan Filipina aja, jangan Vietnam. Filipina aja kita udah kalah. Artinya kalau mau ngomongin pertumbuhan, tadi inflasi segala macam, ini yang sebenarnya pengamat ekonomi ini kan keselnya kan karena kalau PPN dinaikin gini konsumsi turun dong. Kan ke sana logikanya. Cuman kan dia nggak ngelihat big picture-nya nih. Dia nggak ngelihat keuangan negara kita lagi parah, ya kan, kita punya hutang gede banget. Terus tiap tahun kita harus bayar bunga. Pak Prabowo sedang ngebangun industrialisasi. Industrialisasi itu bunganya apa? Butuhnya investor. Investor nggak mungkin kalau sistem pajak kita berubah-ubah, nggak aman. Nah, nggak, atau berubah-berubah kan itu. Makanya ada beberapa pengamat tuh ngomong, ini kayaknya negara ya, bukan pemerintahan Pak Prabowo aja, tapi negara termasuk DPR terpaksa menaikkan PPN secara undang-undang. Ini kan sesuatu yang sebenarnya ya memang nggak populis, tapi harus gitu. Karena tadi kemampuan penarik pajak kita ini masih lemah. Jadi ya yang dipajakin yang segitu-gitu aja. Tanda petik orang-orang baik aja yang dipajakin. Yang banyak kemplang ini belum keambil. Kan ini banyak problemnya. Yang jelas sulit lah untuk melakukan itu. Jadi saya bisa setuju bisa enggak. Kalau menurut saya lebih baik si pengamat itu juga belajar big picture-nya nih seperti apa problemnya supaya lebih holistik gitu Mas. Ya. Jadi kesimpulannya adalah keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan undang-undang ya HPP ya kan, harmonisasi peraturan perpajakan, yang salah satunya adalah mulai Januari 2025 PPN-nya dari 11% jadi 12%, dan itu sudah aman bagi masyarakat, tidak akan mengganggu daya beli khususnya untuk makan sehari-hari, tidak akan terganggu dan seterusnya kan begitu. Betul. Karena memang salah satu keunikan Indonesia adalah pertumbuhan ekonominya, PDB-nya itu tergantung dari tingkat konsumsi masyarakat. Betul. Nah ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Dan masyarakat ingin mengatakan bahwa kenaikan pajak menjadi 12% ini, kenaikan PPN menjadi 12% ini tidak akan mengganggu itu. Tidak akan mengganggu itu. Karena secara undang-undang, secara PMK tadi ya, peraturan menteri, memang yang akan dikenakan itu lebih ke barang mewah. Ini faktanya ya, fakta yang terjadi. Walaupun secara amanah undang-undang itu sebenarnya naik ya, tanda petik ya, naik karena dihitung. Cuman tadi ada mekanisme sehingga ujung-ujungnya si pelaku usaha yang membayar PPN atau masyarakat bayarnya ujung-ujungnya kena aturan 11/12. Ini saya ngerti angka dari mana nih. Punya kehebatan teknokrat-teknokrat kita aja nih di Kemenkes saya pikir. Ya, baik, Mas Muhammad Sirot, terima kasih atas penjelasannya dan bincang-bincangnya. Semoga publik yang hari-hari ini akhirnya melihat pemerintah tetap menjalankan PPN 12% menjadi dapat perspektif baru ya kan. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Muhammad Sirot, dan ternyata dari hasil bincang-bincang kita tidak ada yang berubah dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tetap berpikir bagaimana memudahkan masyarakatnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Kenaikan PPN menjadi 12% sudah diperhitungkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dan dijamin tidak akan merubah, tidak akan ada kenaikan-kenaikan barang, khususnya harga-harga sembako. Demikian diskusi kita dan semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.